Selamat datang di channel Gali Lagi. Video kali ini kita akan membahas tutorial Microsoft Excel untuk fungsi VLOOKUP yang terbagi ke dalam 3 studi kasus. Kasus pertama, kita akan menghitung nilai penjualan berdasarkan salesman ataupun jenis produknya dengan menggunakan range lookup, exact match, atau false. Di kasus kedua, kita akan mencari data payroll nama karyawan dan juga atributnya seperti nama departemen dan jabatan dengan menggunakan fungsi multiple VLOOKUP atau nested VLOOKUP. Dan kasus ketiga, kita akan mencari nilai insentif penjualan dan juga laporan umur piutang penjualan dengan menggunakan range lookup, approximate match, atau true. Ayo kita mulai. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk mencari nilai di dalam suatu tabel data. Tabel data yang akan dicari berbentuk vertikal, karena kalau tabel yang horizontal, maka formula VLOOKUP tidak berfungsi. Sebaliknya, kita harus menggunakan fungsi HLOOKUP. Sintaks fungsi dari VLOOKUP adalah VLOOKUP, kemudian diiringi dengan input lookup value, table array, call index num, dan range lookup. Lookup value merupakan nilai yang akan kita cari. Dalam tabel array, nilai yang akan dicari oleh lookup value biasanya diletakkan di kolom pertama atau kolom sebelah kiri daripada kolom target value fungsi VLOOKUP. Dengan kata lain, table array merupakan data table yang berisi lookup value dan juga target value. Kemudian kolom index number yaitu nomor kolom dari target value VLOOKUP. Sementara range lookup di sini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama exact match atau false, yang berarti mencari nilai yang sama persis dengan lookup value, dan yang kedua adalah approximate match atau true, yang berarti mencari nilai yang mendekati nilai di lookup value. Range lookup secara default di sistem adalah exact match atau false. Jadi kalau kita ingin mencari VLOOKUP dengan range lookupnya adalah exact match atau false, cukup isikan lookup value, table array, dan kolom indeksnya saja, baru tekan enter. Cara singkat untuk memahami fungsi VLOOKUP yaitu misal kita ada data nama siswa dan nilai ujian. Kemudian kita ingin mencari nilai ujian, misalnya namanya Andi. Nama Andi di sini disebut lookup value. Sementara table array-nya adalah kolom nama dan nilai ujian. Berikutnya adalah kolom index num atau urutan kolom dari table array, yang mana ingin kita ambil target nilainya. Karena kita mau ambil target nilai ujian, yang mana berada di kolom 2 dari table array, maka kita pilih urutan kolom 2. Range lookup kita kosongkan saja sehingga memakai default Excel yaitu exact match atau false. Bila kita enter atas formula VLOOKUP ini, maka untuk lookup value nama Andi akan menghasilkan nilai 70. Sementara lookup value Betty akan menghasilkan nilai 80. Kita masuk kasus 1, yaitu mencari kuantiti penjualan berdasarkan nama salesman dan juga jenis produknya. Kita punya tabel database nama salesman dan jenis produk. Setiap salesman hanya bisa menjual satu jenis produk. Nanti akan kita buat juga tutorial video untuk kasus bila salesman bisa menjual beragam jenis produk. Tapi untuk kasus kali ini, satu salesman hanya bisa jual satu produk. Di tabel selanjutnya, kita punya aktual penjualan salesman serta jenis produk yang dijualnya apa dan juga kuantitinya berapa. Di kolom L, kita akan mencari kuantiti penjualan sesuai salesman-nya dan di kolom N, kuantiti penjualan sesuai produknya. Ketik formula di sel L5, tulis VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah nama salesman Andi, yaitu sel K5. Table array-nya adalah sel G5 sampai I14. Kita absolutkan table array-nya dengan tekan F4 di keyboard, supaya tidak berubah referensi selnya saat kita copy-paste formula. Kemudian call index name-nya kita isikan angka 3, yang berarti kolom ketiga dari table array ini. Karena letak kolom quantity ada di kolom ketiga. Range lookup-nya kita kosongkan saja, kemudian tekan enter. Copy formula ke bawah. Total penjualan di sel L15 sudah sama dengan sel I15. Nilai hasil VLOOKUP-nya sudah benar. Sekarang dengan cara yang sama, kita masukkan formula di sel N5, ketik VLOOKUP, lookup value-nya adalah jenis produk, atau sel M5, table array-nya adalah table array dari kolom H5 sampai I14, kita absolutkan selnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal video ini, kolom pertama dari table array adalah nilai yang hendak kita bandingkan dengan lookup value. Kemudian table array-nya kita absolutkan selnya. Selanjutnya untuk kolom index num-nya, kita ketik angka 2 yang berarti kolom kedua dari table array. Kemudian tekan enter. Baru kita copy paste formula ke bawah. Hasil VLOOKUP-nya sudah sesuai. Kita masuk kasus kedua yaitu multiple VLOOKUP atau nested VLOOKUP untuk data payroll. Di tabel paling kiri merupakan data yang bisa diambil dari mesin fingerprint. Misalnya ID yang ada di fingerprint dan employee ID yang ada di database payroll. Sementara tabel sebelah kanannya adalah tabel payroll, meliputi adanya employee ID, nama, departemen, dan jabatan. Setiap tanggal 21 tiap bulan, payroll staff akan tarik data dari mesin fingerprint untuk perhitungan jam overtime misalnya. Hasil tarikan data fingerprint seperti ada di sel J5 sampai K5.
Misalnya kita ingin tahu nomor ID fingerprint yang ada di sel J5 itu untuk karyawan atas nama siapa, departemen mana, dan jabatannya apa, untuk kemudian kita isikan datanya di sel L5 sampai N5. Karena data yang ada di tabel payroll adanya cuma employee ID, bukan fingerprint ID. Sebagai solusinya, kita akan membuat fungsi VLOOKUP di dalam VLOOKUP atau nested VLOOKUP. Kita akan mencari VLOOKUP yang pertama dari data value di sel J5, yaitu ID fingerprint, dan kemudian kita hubungkan ke tabel fingerprint untuk tahu employee ID-nya. Ketik VLOOKUP di sel L5 sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah J5, kita absolutkan selnya dengan tekan F4, kemudian table array-nya adalah sel B5 sampai C10, kita absolutkan selnya juga, kemudian untuk urutan kolomnya, kita isikan kolom 2, lalu tekan Enter. Maka data employee ID sesuai tabel fingerprint sudah kita peroleh. Selanjutnya tinggal mencari employee ID tersebut di data payroll untuk tahu nama karyawannya, departemennya, dan jabatannya. Ketikkan VLOOKUP di depan formula VLOOKUP yang sudah kita buat tadi. Lookup value-nya adalah hasil VLOOKUP yang pertama. Kemudian table array-nya adalah sel E5 sampai H10. Kita absolutkan selnya. Kemudian urutan kolomnya kita isikan 2, yaitu kolom kedua dari table array payroll. Baru tekan Enter. Kita copy formulanya ke kanan, kemudian ganti urutan kolomnya. Untuk M5, kita masukkan urutan kolomnya yaitu 3, dan untuk N5, kita masukkan urutan kolomnya 4. Kita bisa membuat urutan kolom ini menjadi dinamis dengan tambahkan fungsi kolom. Untuk fungsi kolom, kita usahakan dibahas di video-video mendatang. Jangan lupa untuk tekan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan update video terbaru ya. Sekarang kita coba uji. Dengan kita rubah sel di J5, apakah hasil VLOOKUP tadi ikut berubah? Dan hasil VLOOKUP-nya sudah benar ya. Sekarang kita masuk kasus ketiga. Untuk kasus 3A, kita akan menghitung nilai insentif penjualan sesuai tabel insentif ini. Bila penjualan kurang dari 100 juta, maka insentifnya adalah 0%. Bila antara 100 juta sampai 199 jutaan, insentifnya adalah 1%. Demikian seterusnya sampai penjualan antara 500 juta sampai tak terhingga, maka insentifnya adalah 5%. Di sel C12, kita ingin mencari nilai persentase insentifnya sesuai yang ada di tabel insentif, dengan sel B12 sebagai lookup value-nya. Sementara di sel D12, berasal dari total penjualan di sel B12 dikali insentif di sel C12. Kita bisa memakai fungsi if di dalam if atau nested if untuk mencari persentase insentif, tapi akan merepotkan karena formulanya bisa panjang sekali. Alternatif lainnya, kita bisa pakai fungsi VLOOKUP. Hanya saja, untuk mengecek table array yang sifatnya data interval, yaitu dari berapa sampai berapa, kita perlu ubah range lookup-nya dengan approximate match atau true. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, bahwa approximate match atau true yaitu mencari nilai yang terdekat dari table array. Dengan kata lain, nilai di lookup value akan dibandingkan dengan nilai kolom pertama di table array, yang mana nilainya tersebut mendekati nilai dari lookup value. Kita langsung ketik formulanya saja, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel B12, table array-nya adalah sel B4 sampai D9, urutan kolomnya adalah 3, dan range lookup-nya adalah true atau approximate match. Kemudian tekan Enter. Terlihat bahwa bila penjualan 105 juta, maka dengan range lookup approximate match atau metode pendekatan ke nilai terdekat, maka data intervalnya adalah di antara penjualan 100 juta sampai 199 juta, di mana persentase insentifnya adalah 1%. Kita uji dengan nilai penjualan 200 juta, maka insentifnya adalah 2%. Kita uji lagi dengan nilai penjualnya adalah 700 juta, maka insentifnya adalah 5%. Di kasus 3B, kita akan mencari data teks atas aging days menggunakan prinsip yang sama dengan kasus 3A. Lookup value-nya adalah F2, table array-nya adalah sel F4 sampai H7, urutan kolomnya adalah 3, dan range lookup-nya adalah true atau approximate match. Kemudian tekan Enter. Kita coba uji bila nilai aging-nya adalah 45. Kemudian uji dengan nilai 65, kemudian nilai 95. Bisa disimpulkan bahwa hasil VLOOKUP-nya sudah benar ya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.